Halo, kita ketemu lagi nih buat kupasan mendalam. Kali ini kita mau bahas satu bab yang lumayan provokatif dari bukunya David Rosen, 99 Strategi Negosiasi. Kita fokus ke bab 56, Masuki Ruang Pribadi. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Misi kita hari ini ya membongkar gimana sih cara kerjanya taktik ini, terus dampaknya apa aja kalau dipakai dalam negosiasi. Kedengarannya agak gimana ya, berani gitu. Betul sekali. Dan yang langsung menarik perhatian saya dari bab ini itu asal-usulnya. Ronsen tuh secara gamblang bilang kalau taktik ini dia pinjam dari teknik interogasi detektif NYPD. Ini udah jadi sinyal kuat sih kalau kita lagi bahas sesuatu yang main di ranah psikologis yang cukup dalam. Bahkan cuma lewat pengaturan fisik tempat duduk aja. Pas negosiasi tatap muka, Rosen tuh nyaranin buat atur kursi sedemikian rupa, jadi nggak ada penghalang fisik kayak meja atau kursi kosong gitu, antara Anda sama target negosiasi. Dia bilang, ini kayak detektif yang nyingkirin, selimut keamanan psikologis buat tersangka. Wah, agak intimidatif ya. Tepat. Nah, disinilah kita perlu paham kenapa Rosen nyaranin ini. Menurut dia, penghalang fisik kayak meja itu secara nggak sadar ngasih kita rasa aman. Kayak benteng kecil gitu, atau jarak psikologis lah. Nah, dengan disingkirkan, Anda sengaja bikin lawan bicara itu merasa lebih rentan. Ini ada hubungannya sama konsep proxemics, studi tentang ruang personal. Jadi kalau kita mendekat atau menghilangkan pembatas itu, bisa memicu respons stres ringan, bikin orang jadi kurang nyaman, mungkin jadi lebih sulit jaga benteng mentalnya. Kerentanan ini nih intinya. Nah, ini nih bagian kuncinya kata Rosen. Tujuan akhirnya dari bikin orang rentan itu, biar ningkatin kemungkinan terjadinya apa yang dia sebut pertukaran yang jujur. Tapi tunggu dulu deh. Kalau kita lihat konteks bukunya Rosen kan kental banget nuansa kompetitifnya ya. Fokusnya menang buat diri sendiri. Apa benar jujur di sini artinya keterbukaan hati gitu? Atau ada makna lain? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Kemungkinan besar sih jujur dalam konteks Rosen ini bukan soal curhat ya. Lebih ke arah bikin lawan bicara jadi jujur dalam arti lebih sulit nutupin kelemahan mereka, keraguan, atau mungkin batas akhir konsesinya. Rasa nggak nyaman atau tekanan psikologis karena ruang pribadinya kayak diserbu, itu bisa bikin mereka lebih gampang, kelepasan ngomong. Atau mungkin lebih cepat nyerah sama tuntutan tertentu. Jadi ini lebih ke, memaksa keterbukaan informasi gitu lewat tekanan. Wah, jadi kayak memanfaatkan kerentanan sebagai senjata gitu ya. Istilahnya weaponizing vulnerability. Kalau dipikir-pikir, ini strategi yang lumayan agresif ya. Mengadopsi metode interogasi polisi buat negosiasi bisnis atau personal. Ini jelas nunjukin pendekatan Rosen yang emang fokus banget sama kemenangan. Mungkin agak kurang mikirin soal hubungan jangka panjang kali ya. Bener, ini konsisten kok sama gaya Rosen secara umum di bukunya. Strategi ini tuh contoh taktik hardball yang ngandelin tekanan psikologis. Tentu aja, ini jadi bikin kita mikir soal efektivitas sama risikonya. Di satu sisi, mungkin dalam situasi negosiasi yang katakanlah sangat kompetitif dan mungkin cuma sekali ketemu, ini bisa aja efektif bikin lawan bicara lengah. Tapi di sisi lain... Nah, iya itu dia. Saya jadi ngebayangin kalau pakai taktik ini tapi kelihatan banget niatnya atau caranya kaku gitu. Bukannya bikin lawan bicara rentan, malah bisa bikin mereka defensif kan? Merasa terancam atau malah nganggap kita nggak profesional. Bisa jadi bumerang dong. Ngerusak suasana sama kepercayaan, benar nggak sih? Sangat mungkin. Persepsi itu kuncinya di sini. Kalau lawan bicara ngerasa dimanipulasi secara terang-terangan, ya bukan yang ngasih konsesi, mereka malah bisa jadi lebih keras kepala. Atau bahkan, ya udah berhenti aja negosiasinya. Jadi, berhasil atau enggaknya taktik ini, kalaupun efektif ya, itu tergantung banget sama konteksnya. Terus gimana cara kita pakainya, dan mungkin juga kepribadian lawan bicaranya. Coba deh bayangin, Anda lagi negosiasi gaji, terus HRD ngajak duduk di sofa tanpa meja, terus condong deket banget gitu. Gimana rasanya? Mungkin agak aneh ya, dan jadi susah fokus sama argumen Anda sendiri kan? Sedikit banyak pasti keganggu. Oke deh, jadi kesimpulan sementara nih buat Anda, taktik masuki ruang pribadi dari Rosen ini intinya permainan psikologis yang cukup berani. Pakai kedekatan fisik dan nggak adanya penghalang buat ciptain rasa rentan. Harapannya, biar lawan bicara jadi lebih gampang ditekan atau ngungkapin info penting. Ini alat yang bisa jadi kuat, tapi
Yaitu, risikonya tinggi juga kalau nggak dipakai hati-hati atau di konteks yang salah. Pribadi mau menyeimbangkan penggunaan taktik yang ya berpotensi bikin orang lain nggak nyaman kayak gini dengan tujuan lain yang mungkin juga penting. Misalnya kayak bangun hubungan baik atau jaga kepercayaan buat kerja sama ke depannya. Coba pikirin baik-baik deh dalam negosiasi yang kayak gimana Anda mungkin berani coba taktik ini dan dalam situasi apa Anda ngerasa ini sama sekali nggak pantas dipakai. Nggak ada jawaban yang mutlak benar atau salah sih, tapi kesadaran soal pilihan dan konsekuensinya itu yang penting. Ya, sesuatu buat Anda pertimbangkan lebih dalam lagi.